Halo anak ibu yang baik semuanya kelas 6B. Apa kabar? Semoga kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat-sehat. Dan ibu harap anak ibu jangan bosan untuk mendengarkan dan melihat video yang ibu berikan pada pagi hari ini. Ya, kamu harus belajar, belajar dan belajar supaya cita-citamu bisa kamu capai. Tema pelajaran kita pada pagi hari ini adalah tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelumnya nanti kamu harus buka buku halaman 46. Di situ ada ciri-ciri kalimat efektif ya. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok ya, harus dia memiliki SPOK. Apa itu SPOK? Subjek, predikat, objek, keterangan. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ya, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Contoh, anak-anak ibu semuanya sekalian, tidak perlu itu. Cukup anak ibu semuanya. Kalau semua itu udah lebih dari satu, kalian juga lebih dari satu. Maka kalimatnya anak ibu semuanya yang saya cintai. Tidak usah anak ibu semuanya, kalian semua yang saya cintai. Itu tidak lagi efektif. Itu sudah berlebihan ya. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku sesuai yang di kalimat bahasa yang baku ya. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalimatnya tidak bertele-tele. Itulah ciri-ciri kalimat efektif. Sebenarnya sebelumnya juga sudah ibu terangkan itu di tema 1. Di sini ada ya, ada pikiran ya, peta pikiran kita, peta pikiran yang bertema pertempuran Surabaya ya. Di sini kita menggunakan aspek apa, mengapa, siapa dan di mana kalimat tanyanya ya. Misalnya kita buat di apa ya, apa. Sebuah peristiwa pertempuran di kota Surabaya yang disebut pertempuran Surabaya. Mengapa pihak Inggris mengeluarkan ultimatum agar pemimpin Indonesia dan orang-orang yang bersenjata menyerahkan diri beserta senjatanya? Kita masuk kepada siapa? Pernah ibu katakan siapa itu adalah tokoh ya. Pertempuran terjadi antara pasukan Indonesia yaitu arek-arek Surabaya dengan pasukan tentara Inggris. Kita turun ke bawah. Di mana? Pertempuran terjadi di kota Surabaya. Jadi kalau dibuat ke dalam kalimat tanya, di manakah pertempuran terjadi? Di kota Surabaya. Karena di mana itu adalah tempat. Kapan? Pertempuran terjadi pada tanggal 10 November. Kapan terjadi pertempuran itu? Nah, jawabannya sudah ada. Bagaimana? Ya, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat karena pasukan Inggris menggempur pasukan Indonesia di segala penjuru, yaitu darat, laut, dan udara. Inilah peta pikiran kita yang bertemakan pertempuran Surabaya. Baca bukumu nanti ya. Sekarang kita masuk kepada makna. Makna itu sebenarnya arti. Arti atau fungsi upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Sama seperti tadi itu juga ya, peta pikiran kita yang didasari dari tema proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Bisa kamu baca nanti satu persatu. Ibu buat ini singkat karena video kita ini nanti terlalu panjang. Ya, baca satu-satu dan catat dalam buku tulismu. Contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Ya, contoh. 1. Menjaga keutuhan NKRI. Kita wajib menjaganya karena nenek moyang kita sudah berusaha untuk membuat negara kita ini merdeka.
ya para pejuang, para pahlawan. Jadi kita wajib menjaga keutuhan NKRI ini. 2, menjaga perdamaian NKRI. Ya, jangan ada pertikaian antara satu dengan yang lain atau yang disebut juga dengan SARA. Kita harus menjadi rukun dan damai di negara Republik Indonesia kita ini. 3, menjaga hubungan dengan orang lain, baik antara kita warga negara Indonesia maupun ke pihak yang di luar sana. 4, terwujudnya kehidupan yang seimbang, ya. Inilah yang sekarang yang digerakkan oleh Bapak Presiden kita. Beliau tidak membiarkan masyarakat itu mati kelaparan, ya, tetapi beliau berusaha supaya rakyat Indonesia ini hidup makmur. Kelima, gotong royong. Ya, gotong royong sudah tahu kan? Bekerja sama untuk membersihkan lingkungan, tempat ibadat, tempat misalnya puskesmas dan lain-lain. Jadi ada gotong royong untuk kebersihan kita sendiri juga. Ciri-ciri hewan berdasarkan habitat. Di tema 1 juga sudah Ibu terangkan itu. 1, memiliki kaki yang lengket. Ya, itulah ciri-cirinya berdasarkan habitatnya, tempatnya. Ya, contohnya ini apa ini? Cecak ya. Bisa dia lengket di dinding sana. 2, memiliki kulit yang bersisik. Ini untuk melindungi diri juga dari musuhnya. Memiliki ekor yang panjang, memiliki bisa atau racun, memiliki kuku yang tajam, memiliki punuk. Ya, punuk, tahu punuk kan unta di kepala, di leher itu bagian atas ada punuk. Memiliki selaput pada kaki, memiliki pendeteksi benda, memiliki kepala yang bisa memutar ke belakang. Semua ini adalah alat untuk beradaptasi, alat untuk melindungi diri dari musuh. Tugasmu nanti kerjakan halaman 46, ada itu 2 itu, dan lanjutkan LKS tema 2 bagi yang sudah ada bukunya. Yang belum ada LKS tema 2 silakan ambil ke kantor. Sekian dan terima kasih.